wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim: hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam: khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadis. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara sama aja Pak ya? Angka itu ya? Belum beda. Hah? Enggak sok kayak biasanya, Pak. Sama angkutnya itu? Bagus yang ini aja. Ambang. Subhanallah. Terus. Bila hadaratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ahli baitihi syarallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis nomor 1001. Derajat yang tinggi bagi seseorang yang menjaga dan mengamalkan Al-Quran. Wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada sahibul Quran. Jadi sahibul Quran ini orang yang menjaga Al-Quran dalam hatinya. Bacalah dan naiklah dan tartillah sebagaimana kamu dahulu tartil di dunia. Karena sesungguhnya tempatmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Jadi sebelum kita bahas pembahasan ini, pertama yang akan kita bahas adalah Shahibul Quran. Shahibul Quran ini kalau diterjemah secara lughah, secara bahasa, artinya orang yang memiliki, Pak. Makna memiliki berarti sesuatu yang dia punya itu sempurna. Jadi kalau Shahibul Quran bahasanya ya Quran benar-benar dia punya. Kemana saja ya dia berada, maka dia bisa mengeluarkan Al-Quran tersebut. Ada istilah sahib bermakna sahibah yang artinya Quran selalu menyertai dia. Yang kalau diterjemah sahibul Quran adalah orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Quran dalam kondisi apa saja, di mana saja, dan dalam waktu kapan saja. Nah ini, jadi maka semudah kita sehingga kita terjemah makna sahibul Quran itu adalah orang yang menjaga Al-Quran dalam hatinya. Karena kalau Al-Quran kita terjemah bermakna membawa Quran, kan ada momen Quran ini nggak kebawa, Pak. Kayak Bapak bawa surat Yasin, surat Yasin saya ketinggalan, Ustaz. Jadi karena ketinggalan ya nggak hafal saya. Nah, kalau Shahibul Quran
Kalau Quran dijaga dalam hati, mau dibaca di mana saja, kapan saja, itu bisa. Nah ini yang kita bahas Shahihul Quran. Maka ini maknanya ada dua. Bisa bermakna orang yang hafal Quran. Ada maknanya orang yang memahami Al-Quran. Maka jangan kita artikan Shahihul Quran hanya hafiz Quran saja. Oh Pak Ustadz hafiz Quran enggak? Enggak, saya alim saja. Oh berarti Pak Ustadz bukan Shahihul Quran. Jangan gitu, enggak boleh juga. Ini kesalahan kita dalam menerjemah hadis, di mana kita menerjemah ahlul Quran itu hanya orang yang hafiz Quran. Padahal sudah sering saya sampaikan, ahlul Quran itu siapa? Orang yang memiliki kegiatan dan memiliki keahlian untuk membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Itu namanya ahlul Quran. Jadi tidak kita sempitkan maknanya hanya dengan bermakna penghafal Quran saja. Maka siapapun hari ini, seorang ustadz, seorang kiai yang kegiatannya mengajar Al-Quran, memahami Quran, mengamalkan Al-Quran, ini juga termasuk ahli Quran. Ada yang memahami Quran secara bahasa, namanya pemahaman Quran secara lughah. Ya, ada istilah ilmu tajwid. Bapak baca masalah tajwidnya, ini dibaca idgham, dibaca idhar. Nah, ini namanya Al-Quran fil lughah saja. Ada yang memahami Quran secara teks bahasanya saja. Ada yang memahami Quran melalui ilmu hadis, memahami Quran melalui ilmu fikih. Ada yang memahami Quran melalui ilmu tasawuf, ilmu akidah. Semuanya adalah ahli Quran. Maka jika kita sudah paham makna Shahihul Quran di sini, baru kita bahas ini hadis, Pak. Yang pertama, bacalah. Jadi nanti di akhirat Pak, kalau orang sudah meninggal dunia, itu masih punya kemampuan membaca Quran. Nah ini nikmat ini. Ini berarti kabar gembira bagi siapa saja yang gemar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Nanti di akhirat sana, bahkan di surga, kita masih dapat kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran. Apa? Iqra. Nah ini kalimatnya Iqra, bacalah. Jadi kita nanti bisa membaca Quran. Ustaz, kan di sana nggak ada mushaf. Nah ini nggak ada mushaf. Terus bacanya bagaimana? Bil hifdi, membacanya dengan hafalan. Maka kata guru saya ketika menerjemah hadis ini, orang yang di dunianya cuma hafal 5 surat, nanti di akhirat dia cuma bisa baca 5 surat itu saja. Paham Pak? Ustaz, saya hafal 5 surat Ustaz. Ya wes, nanti di akhirat cuma bisa itu aja. Qul a'udzu birabbil falaq, terus qul a'udzu birabbin nas, terus apa lagi? Al-Fatihah lah, mantep gitu kan. Yasin, kalau Yasin hafal mantep Pak. Jadi sesuai. Kalau Bapak di dunia hafalannya cuma 1 juz, ya nanti di sana bisa baca 1 juz. Bapak punya hafalan di sana 3 surat, ya 3 surat. Bapak di dunia hafal Al-Kahfi, ya di sana nanti hafal Al-Kahfi, gitu Bapak. Jadi sesuai yang Bapak hafal, ya. Maka di sini ada kalimat lagi, dan naiklah. Disuruh naik Pak. Maknanya bacaan yang kita baca itu akan membuat derajat surga kita itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tartillah. Nah ini tartil nih. Nah, kita bahas tartil versi Ulumul Quran Pak. Yang disebut tartil itu adalah menunaikan hak-haknya huruf. Jadi membaca tartil itu bukan diterjemah bacanya pelan. Baca pelan kalau salah ya nggak tartil dong. Contoh, Qul huwallahu ahad, itu nggak tartil itu. Walaupun pelan, mau salah kok. Yang benar gimana? Qul huwallahu
Sering kadang saya dengar orang baca Al-Ikhlas belakangnya dipanjangin semua. Ya itu nggak tartil walaupun pelan. Jadi makna tartil itu bukan membaca dengan pelan, tapi membaca dengan menunaikan hak-haknya huruf. Kalau huruf ta ya dibaca ta, sin ya dibaca sin, sa ya dibaca sa. Ya kalau dalam surat Al-Qari'ah nggak boleh dibaca Al-Qari'at, nggak boleh. Kalau bapak wakaf ya Al-Qari'ah, taknya berubah menjadi ha kalau diwakafkan. Ya, ada sin jangan dibaca sa, sa jangan dibaca sin. Na'budu jangan dibaca na'buda. Iyyaka na'budu jangan dibaca iyyaka na'buda. Pokoknya tartil itu ya membaca huruf sesuai dengan huruf yang dibaca. Ya, dan termasuk tartil, Pak, itu intonasinya harus pas. Intonasinya harus pas. Ini ada ilmu dari Mbah Maimun Zubair. Di dalam surat Yasin, ini wajib namanya waqaf lazim. Waqaf lazim itu Bapak diharuskan berhenti. Karena kalau berhentinya nggak pas, terjemahnya bisa salah. Yaitu pada surat Yasin ayat 76. Ada kalimat berbunyi fala yahzunka qauluhum. Itu jangan dilanjut, Pak. Itu harus berhenti itu. Karena kalimat fala yahzunka qauluhum ya, dengan kalimat inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, ini dua pembahasan yang berbeda. Jangan membuat kamu sedih ucapan mereka. Titik. Kenapa? Inna na'lamu ma, karena sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan. Inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Itu kalau Bapak tidak berhenti, maka terjemahannya berbeda. Jadi kalau Bapak semisal nggak berhenti nih, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Dalam ilmu mantiq balaghah, Pak, orang yang nggak berhenti, nanti terjemahnya gini. Jangan sampai maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih. Sungguh kami ini nanti jadi ucapannya orang kafir. Jadi kalau tidak berhenti di fala yahzunka qauluhum, seolah-olah ucapan mereka inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu. Jadi kalau diterjemah, Muhammad jangan membuat sedih ucapan mereka. Ucapannya sesungguhnya kami mengetahui. Jadi gitu, Pak. Jadi ternyata wakaf yang tidak dibaca itu kalau dalam grammar Arab akan bisa merubah makna. Yang harusnya inna na'lamu ma itu adalah firman Allah, kalau Bapak tidak diwakafkan, maka seolah-olah ucapannya orang kafir adalah inna na'lamu ma yusiru nawama yu'lidun. Berarti tidak tartil. Jadi tartil itu maknanya bukan pelan, bukan. Ini sering kita dengar, Ustadz, imam di tempat kita bacanya nggak tartil, cepet banget. Berarti versi tartil menurut Bapak apa? Ya bacanya pelan-pelan itu tartil. Lah pelan kalau salah, ayo Pak, bacanya pelan tapi salah, tartil apa bukan? Tartil apa bukan? Bukan. Jadi tartil itu menunaikan hak-haknya ayat, hak-haknya huruf. Kalau di situ dituntut untuk berhenti, ya Bapak berhenti waqaf. Kalau di situ ada sakta, ya Bapak sakta. Sakta itu berhenti sejenak dengan menahan nafas. Mimma roqadina hada, seperti itu Pak. Di Quran ini sakta ada 4 tempat. Termasuk tartil itu menunaikan apa yang diperintahkan dalam ayat tersebut. Contoh, kalau ayat tersebut memerintahkan kita untuk berdoa, ya habis baca ayat kita doa, itu tartil. Wasjud wa tarib, berarti perintahnya apa?
sujud. Ya udah, habis baca wasjud waqtarib Bapak sujud tilawah. Itu yang disebut tartil. Jadi setelah kita ngaji seperti ini Pak, jangan menerjemah tartil maknanya pelan, jangan. Ya benar, memang memahami kan butuh pelan-pelan. Tapi kalau pelan salah ya dua. Bacaannya tartil pelan tapi salah kabeh dua. Itu bukan tartil. Ya, tartil itu menunaikan kewajiban hurufnya. Jadi membaca hurufnya harus benar. Kalau sod ya dibaca sod, do ya dibaca do ya dibaca do, itu tartil. Kalau cara berhenti ya berhenti. Kalau di situ diperintahkan untuk istighfar ya kita istighfar. Ada dalam surat An-Nasr yang tadi saya baca, ya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu perintah Pak. Maknanya setelah Bapak baca ayat itu, Bapak disuruh baca tasbih, baca hamdalah, baca astagfirullah. Itu baru disebut tartil. Wah, kalau gitu mah yang bisa tartil mah orang-orang yang paham Quran Pak Ustadz. Yo, makanya disebut sahibul Quran. Maka disebut sahibul Quran. Paham betul dia Quran ini Pak. Jadi Quran ini tidak hanya lancar membaca, banyak hal-hal yang harus kita pelajari. Makanya ada satu kitab karangan Imam Sayyid Nalwi Al-Maliki namanya Kitab Ulumul Quran. Itu diterangin betul itu, bagaimana cara membaca yang benar, apa yang harus kita lakukan ketika membaca Al-Quran. Ada ayat-ayat yang nggak boleh dibaca keras suaranya, seperti perkataan orang Yahudi, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Itu nggak boleh dibaca keras Pak, karena itu terjemahnya orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Itu Bapak harus baca pelan sekali. Dalam kitab Ulumul Quran, ketika kita membaca ayat-ayat yang di situ menyudutkan Allah, ya, yang di situ mencela Allah, maka Bapak bacanya jangan nadanya keras, pelan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kok pelan Ustaz? Ya, ayat ini mencela Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Itu pelan. Ada Pak? Itu yang disebut tartil. Jadi kalau kita masih bacanya yang harusnya pelan dibaca keras, yang harusnya keras dibaca pelan, oh berarti nggak ngalim berarti. Berarti ini orang awam, ya. Kalau orang alim itu tahu dia mana yang harus berhenti, mana yang harus dikerasin suaranya, mana yang harus diulang-ulang ayatnya, ya. Itu baru namanya tartil. Jadi bacalah dan naiklah dan tartilah sebagaimana kamu dahulu tartil di dunia, ya. Karena sesungguhnya tempatmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Kita baca keterangan. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang menjaga Al-Quran dan senantiasa membaca dan memahami maknanya dan mengamalkan isinya. Jadi membaca, memahami, mengamalkan. Terakhir menyampaikan. Jadi membaca, memahami, mengamalkan. Jadi ibadah Quran itu tidak hanya qiraah saja. Kenalin Ustaz, saya sudah khatam Quran 30 juz. Saya sudah baca Quran sehari 2 juz. Nah, itu ibadah qiraah. Ibadah membaca Quran. Ada ibadah lagi yang berhubungan dengan Quran, yaitu ibadah memahami Al-Quran. Walaupun tidak banyak, walaupun Bapak ngaji dari subuh sampai Isra cuma dapat 2 ayat. Kemarin saya ngaji tafsir Ustaz, 2 ayat sampai jam 7 baru selesai. Itu namanya memahami, ya. Ini membaca sudah, memahami ikut ngaji tafsir. Yang ketiga mengamalkan.
Nah, ada ibadah amalul Quran. Jadi jangan Bapak pikir orang yang nggak baca Quran itu nggak ibadah Quran. Bisa jadi yang nggak baca justru ngamalin isinya, yang baca justru nggak ngamalin. Contoh, dia nggak baca Quran, tapi dia nggak pemarah, dia nggak mudah emosi, dia nggak mudah tersulut ya emosi dan lain sebagainya. Oh, dia ngamalin ayat wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas. Mungkin dia tidak membaca Quran hari ini, tapi dia rajin sedekah. Berarti dia ngamalin ayat wa anfiqu fi sabilillah ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mungkin hari ini dia tidak membaca ayat ini ayat itu, tapi perilakunya mengamalkan isinya Quran. Jadi jangan kita menganggap Quran ini hanya qiraah saja. Hari ini kan banyak, loh kamu nggak baca Quran ya, berarti kamu jauh dari Al-Quran. Loh nggak juga Pak. Bapak habis selesai sholat ngantor, itu amalin Quran loh. Ada ayatnya nggak? Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kan ada ayatnya itu. Kalau udah selesai sholat, kamu nyebar, kamu cari fadlnya Allah, kamu kerja, kamu nyari nafkah sana. Itu kan ayatnya toh. Yang satu baca Quran tapi gampang marah, orangnya pelit, ya. Apalagi gak pernah kerja, mintain duit mulu sama orang lain. Ya Allah. Gimana Pak? Bapak lebih senang yang mana ya? Makanya jangan dipisah-pisah. Jadi yang hari ini baca Quran berarti dia sudah step pertama. Alhamdulillah saya sudah baca Quran. Sekarang tinggal memahami. Kalau Bapak sudah baca, sudah memahami, gimana Pak? Sudah baca, sudah paham, sudah. Ya wis, diamalkan yuk. Wah, kalau itu berat ya Ustaz. Ya. Lah, berarti kita lihat kemampuan diri kita nih. Karena memang kalau kita pahami betul Pak, ada ayat-ayat itu yang sangat keren sekali. Ada ayatnya yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai untuk mendapatkan satu kebaikan sehingga kamu bisa menyedekahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Bapak punya mobil 4, yang paling Bapak suka mobil pertama. Berani nggak Bapak sedekahin mobil pertama? Sebagian Pak nggak 4-4-nya. Berani nggak Pak? Wah, mikir-mikir toh. Berarti belum bisa ngamalin ayat itu. Ya udah yang lain Ustaz, jangan mobil dah, baju kan? Ya, baju mungkin. Makanan mungkin. Apapun itu namanya belajar mengamalkan isinya. Jadi berapa tadi? Membaca, memahami, mengamalkan. Nah ini kita kasih 3 dulu. Karena kalau menyampaikan kelas dengan lain, maka kelak dia akan dinaikkan derajatnya di dalam surga, sehingga dia akan sampai pada tempatnya sesuai dengan kadar amalnya dan penjagaannya terhadap Al-Quran. Semakin banyak dan surat yang telah dia amalkan, maka semakin tinggi juga kedudukan dia di surga. Dan sebaliknya, bagi seseorang yang tidak membaca dan tidak mengamalkannya, maka tidak ada kedudukan buat dia. Bahkan Al-Quran akan menegur dia karena tidak mengamalkan Al-Quran yang dia baca dan dia dengarkan. Maka beruntunglah bagi seseorang yang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa membaca, mengamalkan, dan menyampaikan Al-Quran. Jadi setelah kita baca hadis ini buat motivasi buat kita semua. Jadi Quran ini sebenarnya simpel Pak. Bapak ambil berapa ayat dan Bapak amalkan, itu lebih baik daripada Bapak baca semua tapi nggak ada yang diamali. Ya, makanya ada seorang sahabat itu, dia itu nggak mau ngafal Quran 30 juz. Ada dalam kitab, saya baca dalam kitab Ihya itu ada seorang sahabat, dia sengaja tidak mau hafal 30 juz. Mungkin bacaannya nggak banyak. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain,
Kenapa kamu tidak menghafal 30 juz? Padahal kamu mampu. Kata dia, saya belum bisa mengamalkan, maka saya tidak mau menghafalkan. Jadi yang dia hafal sudah pasti diamalkan. Hebat sahabat nih Pak. Dan ini tidak dilarang. Sengaja dia nggak menghafal 30 juz. Mungkin dia punya hafalan 3 surat, tapi 3 suratnya dia hafal, dipahami, diamalkan. Sekarang kan banyak orang hafalannya banyak. Saya banyak juga dapat laporan dari para wali santri, Ustaz, ini santrinya hafal Quran tapi kok kelakuannya kayak gitu. Wah, repot. Susah jawabnya Pak. Susah jawab. Dia punya Al-Quran tapi amaliannya seperti orang yang gak punya Al-Quran. Ada sahabat yang memang gak mau hafal 30 juz karena beliau menganggap dirinya belum mampu. Jadi dia mau hafal kalau sudah diamalkan. Ini ada yang seperti itu Pak di kalangan para sahabat. Ini menunjukkan apa? Bahwa nilai Quran itu sebenarnya bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya bacaan, tapi banyaknya ayat yang sudah kita pahami dan sudah kita amalkan. Contoh, ada tulisan jagalah kebersihan, tapi di situ sampah di mana-mana, kan percuma. Tulisannya banyak, jagalah kebersihan, jangan merokok, tapi sampah di mana-mana, yang merokok bebas. Apa fungsi tulisan ini? Sehingga nanti ada satu momen dalam kitab tafsir Sawi, kemarin saya ngaji tafsir sudah sampai surat Al-Isra. Nanti Al-Quran itu akan diangkat dari dunia. Jadi orang itu udah gak punya hafalan lagi, diambil semua sama Allah hafalan Qurannya Pak. Jadi orang gak punya hafalan Quran sama sekali. Dan Al-Quran juga akan diangkat dari mushaf, sehingga ketika orang buka Quran isinya kertas putih saja. Hal itu terjadi ketika Al-Quran itu mengeluh kepada Allah, ya Allah, saya ini dibaca tapi saya gak diamali. Ibarat kata bapak ini WA sama orang, dibaca doang, ya, dikerjain mah kagak Ustaz, sebel gak kira-kira? Bro, besok bawa makanannya, dibaca doang, ditunggu orangnya gak datang-datang. Kamu baca nggak WA saya? Baca. Lah kenapa nggak dibawa makanannya? Males. Ya. Kira-kira bapak marah apa enggak? Marah apa enggak Pak? Marah. Al-Quran juga gitu Pak, dibaca saja, tapi nggak diamali. Ada orang baca tulisan jangan merokok, tapi merokok di situ. Kira-kira yang bikin tulisan marah apa sabar? Marah apa sabar Pak? Kita logika aja lah untuk kita aja. Bapak tulis jangan buang sampah, tapi orang buang sampah di situ. Kira-kira yang bikin tulisan mendongkol nggak kira-kira? Marah. Ini orang perusahaannya jangan buang sampah malah buang sampah. Sama Pak. Allah itu sudah berikan firman-Nya dalam Al-Quran, jangan kamu ini, kerjakan ini. Gak ada yang diamali, dibaca doang, ya Allah. Ya, maka jangan sampai seperti itu. Jadi yang baca Al-Quran tetap baca Quran. Ngaji kita ini tidak melarang Bapak untuk membaca, enggak. Jangan sampai habis selesai ngaji Ustaz sore melarang kita baca Quran, jawab gila. Yang baca tetap baca, tapi prioritasnya memahami dan mengamalkan. Pahami Pak. Ali bin Abi Thalib ini sudah sering saya sampaikan. Ali bin Abi Thalib itu begitu paham Quran. Beliau itu kalau sedekah 4 kali, yaitu sedekah di pagi hari dan di sore hari, sedekah dalam kondisi terang-terangan, dan sedekah dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Karena ada ayatnya, sedekah terang-terangan ada ayatnya, sedekah sembunyi-sembunyi ada ayatnya. Itu bagus shadaqati fa ni'mahi, ada ayatnya. Yang sedekah pagi sore ada ayatnya juga. Diamalin semua. Jadi sedekah pagi sudah, sore sudah, terang-terangan sudah, sembunyi-sembunyi sudah. Kalau sedekah sembunyi-sembunyi sudah sering saya sampaikan ya, bukan saya ngasih duit ke Dava terus saya bilang, Dava kamu jangan bilang yang sama orang lain ya. Itu bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan mau yang dikasih tahu Pak. Sedekah sembunyi-sembunyi kalau zaman sahabat Pak, malam-malam
ini sahabat naruh makanan depan rumah orang. Jadi ada orang, mereka lagi tidur, ditaruh gandum di depan rumahnya. Begitu besok pagi lihat ada gandum, itu sedekah zaman dulu, sembunyi-sembunyi, sehingga yang menerima bantuan pun tidak tahu siapa yang memberi. Itu namanya sir. Sir itu kayak gitu. Saya pernah amal Pak, tapi bukan sembako. Saya transfer pulsa ke guru saya, gak ngomong saya. Kalau ngomong Pak Ustadz, pulsanya data isi, itu bukan sir itu terang-terangan Bapak ngomong, ya ngomong kan terang-terangan, jadi tahu yang menerima, tahu sedekah siapa ini. Sedekah sir tadi sampai yang menerima saja tidak tahu. Ngisi token listrik gak ngomong sama pengurus, bagus silakan. Gak usah ngomong sama Pak Dikamat, tak isi aja listriknya, itu sir, ya. Kalau udah ngisi WA, nelpon, ya itu bukan sir. Itu nama sedekah pengen dilihat, ya. Jadi seperti itu sahabat untuk mengamalkan isi Quran. Ya, semoga kita termasuk ahli Quran semua. Amin. Ya. Berikutnya babul amri bi ta'hil Quran wa tahdzir min ta'ridi nisyan. Bab perintah untuk menghafal Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an, dan peringatan agar tidak melupakannya. An Nabi Musa radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibil fi kulliha, muttafaqun alaih. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi SAW, beliau bersabda, jagalah Al-Qur'an ini demikian yang mana jiwa Muhammad berada dalam kuasanya. Sungguh Al-Qur'an itu jauh lebih mudah terlepas dibandingkan seekor unta dari ikatannya. Keterangan dalam hadis ini dijelaskan tentang dorongan agar kita senantiasa membaca Al-Quran dan memelihara hafalan Quran yang kita miliki, agar Al-Quran tidak mudah hilang dalam hati kita. Makanya Quran itu luar biasa Pak. Dihafal bisa, tapi hilangnya cepet. Ustaz, dulu saya pernah hafal Yasin, sekarang enggak. Dulu saya pernah hafal ini, sekarang enggak. Kenapa bisa cepet banget hilangnya Pak? Kenapa beda dengan kitab-kitab yang lain? Ini hadisnya terjawab. Jadi kalau Bapak hafal pagi, sore hilang, hafal sore, malam hilang, ya. Ini Quran emang kayak gitu. Dulu waktu saya menghafal Quran sempat putus asa. Banyak santri yang putus asa ketika menghafal Quran. Karena di dalam penghafal Quran itu Pak, dia nggak boleh masuk juz 2 sebelum juz 1 lancar. Jadi kalau juz 1 disimakin 1 juz gak ada yang salah, baru boleh nambah juz 2. Itu ada teman saya, dia ngelancarin juz 2, juz 1-nya hilang, ngelancarin juz 1, juz 2-nya hilang, muter-muter aja itu, gak nambah-nambah. Sampai pusing dia, gimana? Apalagi kalau sudah hafal 15 juz, ya, ngelancarin 5 juz depan, 5 juz tengah hilang, ya, ngelancarin 5 juz terakhir, 5 juz depan mulai hilang lagi. Oh, gak kata mantap ini. Emang kayak gitu berat Pak. Hafal Quran itu berasa sudah berat. Jadi seperti itu, karena memang cepat lepas. Harus benar-benar dipelihara. Kenapa Al-Fatihah kita begitu lekat dalam hati kita? Bapak melihara Fatihah sehari berapa kali? Dicoba. Bapak memelihara hafalan Fatihah itu sehari berapa kali? Berapa kali Pak? Gak bisa dihitung. Yang rajin sholat tahajud, kalau setiap satu sholat satu Fatihah, coba. Belum nanti kalau ada acara tahlilan, Al-Fatihah, Al-Fatihah, ya. Belum nanti kalau ada acara selamatan juga, Fatihah, ya. Belum nanti kalau ada pengajian yang tadi, Al-Fatihah. Berapa kali coba? Coba. Berapa kali Bapak pelihara Fatihah? Hah? Bisa dihitung nggak? Gak terhitung. Di sholat dibaca, sholat sunnah dibaca, mau doa dibaca, mau ngaji dibaca. Ya wajar Fatihahnya nggak hilang-hilang Pak. Pertanyaannya, berapa kali Bapak menjaga Yasin dalam sehari? Berapa kali Pak? Ayo yang punya Al-Kahfi, dalam sehari berapa kali mengulang Al-Kahfi? Ayo, dalam satu hari berapa kali Al-Kahfi diulang? Seminggu sekali Pak Ustadz, itu pun kadang nggak hatam.
Ya kenapa? Ya memang kayak gitu. Maka wajar kalau ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain tidak selancar surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah itu sangat dipelihara betul. Jadi Bapak kalau pengen punya hafalan selancar Fatihah, ya diulangnya kayak Fatihah. Saya pengen Yasin lancar Ustadz, ya sehari kayak Fatihah berapa kali harus diulang. Itu yang disebut memelihara hafalan Quran. Berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang membawa Al-Quran dalam hatinya sebagaimana seekor unta yang terikat. Jika dia benar-benar menjaganya, maka dia bisa menahannya. Namun jika dia melepaskannya dan membiarkannya, maka unta itu akan pergi. Jadi Al-Quran di hati kita kayak unta. Unta itu binatang yang paling susah diatur. Susah Pak, apalagi kalau untanya ini lepas, paling susah dikejar. Ya kita belum bisa lihat karena kita nggak melihara unta Pak ya. Kita meliharanya kambing sama sapi kan. Kalau Nabi kan memang yang diajak ngobrol orang Arab. Orang Arab itu kebanyakan peliharaannya apa? Unta. Sehingga hadisnya bahas unta. Kalau seandainya Nabi tinggal di Indonesia, hadisnya bahas apa? Masa kambing Pak? Kira-kira apa yang mirip unta kira-kira? Ya, udah atau apalah gitu ya. Keterangan. Imam Bukhari berkata, dalam bab senantiasa mengingat Al-Quran dan menjaga Al-Quran, dan beliau menyebutkan hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan. Dan hadis dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, bi sama li ahadihim ayakula nasitu ayatan kaita wa kaita balusya. Sungguh sangat buruk sekali, ini hadis, jika ada seseorang dari mereka berkata, aku lupa ayat ini dan ayat itu. Jadi kita nggak boleh bilang, Ustadz saya lupa ayat ini, saya lupa surat ini. Itu nggak boleh ngomong gitu. Namun sebaiknya dia mengatakan, aku dilupakan oleh ayat ini dan ayat itu. Dan selalulah mengingat Al-Quran, karena sebenarnya Al-Quran itu lebih mudah terlepas dari hati laki-laki dibandingkan hewan ternak. Jadi bilang lupa ayat itu nggak boleh. Yang benar dilupakan ayat. Ya, dilupakan ayat. Jadi ngomong nasi itu nggak boleh. Yang benar nusitu, aku dilupakan. Karena kalau bahasa aku lupa Pak, seolah-olah kita yang meninggalkan Qurannya, padahal Al-Quran yang ninggalin kita. Al-Quran yang meninggalkan kita. Al-Quran nggak mau dekat sama kita. Maka perlu dipahami bahwa ada beberapa iqab. Iqab itu hukuman. Hukuman Allah itu boleh yang di belakang anak-anaknya agak disuruh itu. Dikit lagi selesai. Jadi hukuman itu tidak hanya berbentuk adab. Sebagian ulama mengatakan ketika seseorang dihalang-halangi untuk membaca Quran, sesungguhnya dia sedang dihukum oleh Allah. Kan menurut kita kan, Ustaz, walaupun saya jarang sholat, buktinya saya sehat-sehat aja, rumah tangga saya aman, rezeki saya lancar. Berarti saya nggak dihukum sama Allah. Wis, hukuman kamu itu kamu nggak sholat, itu hukuman kamu. Allah nggak sudi sama kamu, sehingga kamu tidak diizinkan oleh Allah untuk menyembah Dia. Ya Allah Pak, ini kita harus sadar betul. Jadi jangan kita mendefinisikan hukuman itu harus sakit, harus duitnya habis, ya, harus gak punya ini, gak punya itu. Orang gak bisa ibadah itu dihukum loh Pak. Yang biasanya ke masjid malah gak pernah ke masjid itu dihukum, sebenarnya sedang dihukum oleh Allah. Jadi jangan kita artikan hukuman itu hanya berupa adab, berupa siksaan, demam, meriang, Ustaz, saya sedang dihukum sama Allah, saya sakit dalam beberapa hari. Enggak jamaah itu dihukum. Jadi hukuman itu ada dua macam, ada hukuman dalam bentuk siksaan, ada hukuman dalam bentuk tidak diizinkan untuk mentaati Allah. Allah enggak senang sama dia, Allah enggak suka sama dia, sehingga dia dijauhkan dari Quran. Enggak pernah baca Quran, dijauhkan dari Quran. Gak pernah dia ke masjid, dijauhkan dari masjid.
gak pernah dia sholat, dijauhkan dari sholat. Itu pun hukuman dari Allah. Jadi yang hari ini jarang dekat sama Allah ya jangan merasa dirinya gak dihukum. Bahkan ulama mengatakan orang doa saja gak nikmat itu sedang dihukum sama Allah. Doa aja gak nikmat. Makanya kalau orang bisa doa bisa nangis, doa bisa nikmat, itu berarti nikmat. Allah berikan dia nikmat dalam ibadah. Kita baca lagi. Imam Iyad berkata sebaiknya yang paling bagus dalam memahami hadis ini adalah celaan terhadap perilakunya dan bukan celaan terhadap ucapannya. Yang jika diterjemah, seburuk-buruknya kondisi orang adalah jika dia pernah menghafal Al-Quran, kemudian dia melalaikannya sehingga dia dilupakan oleh Al-Quran. Jadi kalau Bapak dulu pernah punya Yasin, sekarang hilang, berarti Bapak punya masalah sama Quran, Pak. Bapak dulu pernah hafal ini, hafal itu, sekarang hilang, berarti memang statusnya itu dilupakan Al-Quran, bukan melupakan Al-Quran. Ya, Al-Quran gak butuh kita, Pak. Kita yang butuh sama Al-Quran. Ya. Dan penyebutan onta dalam hadis ini dikarenakan onta adalah hewan yang paling mudah lari dan kabur dari pemiliknya, dan hewan yang paling susah untuk ditangkap kembali ketika kabur. Sehingga yang harus kita lakukan adalah senantiasa membaca dan mengulang-ulang hafalan kita agar Al-Quran tidak melupakan kita. Maka kembali kepada pembahasan tadi, bahwa termasuk cara Allah menghukum hambanya, Allah tidak berikan seseorang untuk membaca Al-Quran. Maka beruntung, Pak. Makanya ada doa kan, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Kalimatnya warzuqna, berikanlah kami rizki. Baca Quran itu rizki, Pak. Maka Bapak kalau punya duit banyak, punya hasil yang banyak, tapi gak baca Quran, berarti Bapak gak dapat rizki membaca Al-Quran. Jadi ibadah ini juga rizki. Maka kita doa sama Allah, semoga Allah yang berikan kita taufik, berikan kita rahmat, sehingga kita senantiasa bisa membaca, memahami, mengamalkan dan menyampaikan Al-Quran. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.